Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk, komponen-komponen, fungsi, dan tujuan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai rencana dan tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Pada konteks ini, sarana pendidikan yang habis dan tidaknya dipakai ada 2 macam, yakni sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. 1. Sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan segala sesuatu berbentuk, bahan, atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti halnya tinta, kertas, kapur, bahan kimia, dan sebagainya. 2. Sarana pendidikan yang tahan lama merupakan keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dengan rentang penggunaan yang relatif lama, seperti bangku sekolah, lemari buku, papan tulis, dan lain-lain. Ditinjau dari hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat peraga, alat pelajaran, dan media pelajaran. 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti laboratorium, komputer, lab bahasa, ruang perpustakaan. 2. Prasarana sekolah yang keadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun bentuk-bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah 1. Ruang kelas, tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. 2. Ruang perpustakaan, tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan. 3. Ruang laboratorium atau tempat praktek, tempat siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. 4. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. 5. Ruang kesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni. 6. Fasilitas olahraga, tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga. C. Komponen-komponen administrasi sarana dan prasarana pendidikan. 1. Lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau dengan adanya sertifikat. 2. Ruang. Secara umum jenis ruang ditinjau dari fungsinya, dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. 3. Perabot. Administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini hanya tidak baku atau terstandar secara internasional. Yang keempat, alat dan media pendidikan. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Yang kelima, buku atau bahan ajar. Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang terdiri dari 1 buku pegangan, 2 buku pelengkap, 3 buku sumber, dan 4 buku bacaan. D. Fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi
Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada kegiatan pendidikan. Selain memberikan makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi sebagai 1. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. 2. Memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksanakan secara optimal. Tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan administrasi sarana dan prasarana secara general yaitu memberikan pelayanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus, tujuan administrasi sarana dan prasarana yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan melalui sistem perencanaan dalam rangka mengupayakan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai, yang bertujuan untuk 1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sehingga lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi,